pada pagi hari ini saya ingin kita akan belajar satu hal. Saudara, di dalam kekristenan atau di dalam kalangan orang-orang Kristen ada kata-kata tertentu yang sering diucapkan. Salah satu contohnya, atau salah dua atau salah tiga contohnya. Misalnya kata-kata apa saja yang sering keluar dari mulutnya orang Kristen? Shalom. Nah, itu dia. Terus apa lagi? Haleluya. Apa lagi? Shalom. Apa lagi? Amin. Ya, kata seperti itu dan kata memuliakan Tuhan. Ya, tadi ayo kita tepuk tangan memuliakan Tuhan. Lalu kata seperti anugerah, itu ya sering diucapkan. Ini semua anugerah. Dan yang berikutnya adalah kata berkat. Saudara, kata-kata itu dengan mudah diucapkan. Lalu saya berpikir, apakah betul-betul kita memahaminya sesuai dengan pemahaman firman Tuhan? Karena nanti bahaya, saudara, ya. Nanti kita pikir kita sudah mengucapkan dengan pemahaman yang benar atau maksud tertentu, tapi sebenarnya Tuhan tidak masukkan demikian. Nah, itu saya pikir penting sekali. Nah, mereka itu satu kata, hari ini hanya bisa satu kata ya. Satu kata yang saya ingin kita akan bersama-sama pelajari adalah tentang berkat. Karena itu salah satu kata yang sangat digemari. Semoga jadi berkat, Tuhan memberkati kamu, gitu ya. Apa sih maksudnya itu berdasarkan firman Tuhan? Ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dalam doa sekarang. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami menyadari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami sungguh memohon Engkau mengkuduskan kami, sehingga semua yang kami lakukan sepanjang ibadah ini, baik pada saat kami menyanyi, pada saat kami berdoa, pada saat kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, pada saat kami mempersembahkan ucapan syukur kami, Tuhan, semua yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh mohon Kau terus menjaga hati dan pikiran kami untuk terus tertuju kepada-Mu. Dan pada saat ini kami bersyukur bahwa di tengah ibadah kami, Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami untuk diterangi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sekalian, tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu yang hanya akan Kau pakai sebagai alat. Karena kami rindu terus diajar oleh firman Tuhan. Kami coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat yang baru kita baca, itu kata berkat berulang kali, ya. Coba saudara lihat ini, ya. Ini punya pemahaman tentang berkatnya adalah X, gitu ya. Lalu ini si B punya pemahaman berkatnya adalah Z, gitu ya. Lalu sekarang Tuhan punya pemahaman menurut Tuhan berkatnya adalah misalnya Y. Sekarang lihat
kalau menurut si A nih ya, berkat itu artinya adalah X. Berarti pada waktu si A ini mengatakan saya mau menjadi berkat bagi B, kan dia X ini, dia punya X, dia bagikan kepada si B, betul ya? Tapi si B ini punya pemikiran berkat itu artinya adalah Z. Saya mau nanya, pada waktu A ini mengatakan saya menjadi berkat bagi kamu dengan memberikan X ini, si B merasa diberkati tidak? Enggak. Enggak, karena yang diharapkan apa? Z. Lihat ya. Nah sekarang lihat ini, kalau si A ini kan berkat bagi dia artinya X. Kalau misalnya dia ini tidak merasa punya X, jadi dia nggak punya ini ya, lalu dia disuruh menjadi berkat bagi B, dia akan katakan, aduh maaf ya, sekarang saya tidak bisa menjadi berkat, karena menjadi berkat artinya saya harus memberikan X ini. Sekarang saya nggak punya, betul kan ya? Kalau nggak punya berarti dia tidak bisa menjadi berkat. Nah, sekarang lihat ini, kalau andai kata si A ini punya pemikirannya, punya arti berkat itu bagi dia artinya Z, lihat ya. Si B juga punya pemikirannya sama, berkat itu artinya Z, lihat ya. Si A memberikan berkat kepada B, yaitu Z diberikan kepada B. Si B merasa diberkati enggak? Iya. Tapi bagi Tuhan berkat itu artinya Y ini. Nah sekarang, apakah menurut Tuhan A dan B ini orang yang diberkati? Tidak. Ya, nggak bahayanya. Ya, kalau kita punya pemahaman yang keliru tentang berkat, walaupun ya pertama, kalau salah, padahal kenapa? Kita lihat di kejadian tadi yang kita baca, Abraham itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau kita lihat pemakaian kata berkat itu di keseluruhan Alkitab, orang percaya itu harus jadi berkat itu terus-menerus. Berarti kalau kita harus menjadi berkat terus-menerus, berarti kita selalu punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Betul ya? Karena apa? Kalau kita lanjutkan, kita lihat di ayat yang terakhir yang kita baca tadi, bahwa Abraham itu menjadi berkat bagi apa? Semua orang dan segala. Nah sekarang itu kan terus-menerus itu di segala zaman, gitu kan ya? Abraham emangnya hidup terus? Enggak ya? Bagaimana seorang Abraham yang pada satu saat dia mati, tapi dia bisa menjadi berkat terus? Lihat ya, kan gimana udah mati jadi berkat? Dan bagaimana sebagai orang percaya kita terus dikatakan harus menjadi berkat? Nah makanya saya cari kalau ada penghapus, oleh orang-orang sekarang ini di dunia ini pada saat dikatakan menjadi berkat atau punya berkat untuk dibagikan. Orang sekarang ini di dunia ini pikirannya itu sangat dikuasai oleh hal yang bersifat materi, ya, termasuk di dalamnya uang, kan ya. Segala sesuatu yang bisa yang berkaitan dengan materi. Lalu yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, lalu yang ketiga yaitu hidup yang baik, yang nyaman, yang enak, ya, good life, hidup yang baik. Jadi dengan kata lain, bahwa kalau dia adalah orang yang diberkati, berarti dia punya materi. Kalau bisa mah jangan cuma cukup tapi berkelimpahan, gitu kan ya. Kalau cuma cukup kan nggak bisa bagi ke orang lain. Kalau dibagi ke orang lain kan jadi kurang, gitu kan ya. Kalau berkelimpahan kan dibagikan ke orang lain, kita masih punya, benar kan ya. Nah, lalu kita sehat, sehatnya betul-betul sehat, dan juga kemudian hidup kita baik, nyaman, menyenangkan, pokoknya beres deh semuanya, gitu ya. Nah, sekarang si B juga yang hidup di tengah dunia ini juga mengharapkannya ini, ya. Nah sekarang kalau kita
kita nanti tidak punya ini, berarti kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan maaf ya, sekarang saya nggak jadi berkat, nggak bisa jadi berkat. Kenapa? Karena saya nggak punya semuanya. Dan bahayanya nanti kalau kita pengertiannya begini, kalau kita tidak punya 1, 2, 3 ini, maka kita akan merasa sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan. Nah, sekarang saya menyelidiki arti kata berkat itu dari bahasa aslinya berdasarkan pemahaman Tuhan. Ternyata arti kata itu sebenarnya, akar katanya mempunyai pemahaman adalah orang yang diperkenan Tuhan. Lihat ya, orang yang diperkenan Tuhan. Orang yang diperkenan Tuhan itu adalah orang yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi orang yang punya hubungan yang benar, ya, relasinya benar, dan orang yang hidup berdasarkan hubungan yang benar itu. Jadi dengan kata lain, dia bukan hanya jadi anak Tuhan saja, tetapi pikirannya, perkataannya, hidupnya juga sesuai dengan kehidupan seorang anak Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya orang yang diberkati Tuhan. Nah, orang yang diberkati Tuhan, perhatikan, mungkin saja dia diberi ini. Lihat ya. Tapi jadi gini, jangan dibalik. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan, bisa saja Tuhan berikan materi yang berkelimpahan, sehat terus, hidup yang baik, bisa. Tapi jangan dibalik. Orang yang punya ini belum tentu, iya, orang yang punya ini belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Kita lihat Abraham ini, dia kan ada tidak ada yang dia maksudkan pada waktu Tuhan mengatakan engkau akan menjadi berkat. Itu apa yang Tuhan mau katakan adalah itu kaitannya dengan Sang Mesias yang akan datang. Ini orang berdosa, butuh keselamatan. 2 minggu yang lalu saya banyak berbicara mengenai hal ini ya. Nah, sekarang ini Mesias yang akan datang ini akan menyelamatkan mereka, sehingga dengan kehadiran Kristus, karya penebusan Kristus, ya. Nah, walaupun ini Abraham ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, ya kan ya. Nah, ada Abraham atau tidak ada Abraham, selama kemudian kita lihat ini Abraham salah satu orang yang dipakai oleh Allah di dalam rencana keselamatannya yang kekal itu, yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Abraham pada saat dia meninggal, keselamatan ini orang tetap bisa diperkenan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita lihat, saudara, fokus Tuhan pada waktu dikatakan aku memberkati engkau adalah Tuhan ingin mengatakan kamu seharusnya yang menjadi pikiran kamu, yang ada di dalam pikiran, menguasai pikiran kamu adalah saya ingin diperkenan oleh Tuhan, bukan ininya yang dikejar. Saudara lihat ya, orang Yahudi pada waktu itu juga salah, saudara, karena memang Tuhan mengatakan aku memberkati engkau dan aku akan memberikan 2 hal biasanya ya. Lalu yang disebutkan adalah tanah, dan yang kedua adalah keturunan. Orang Yahudi pikir, lihat ini ya, aku memberkati engkau, aku berikan tanah, aku berikan keturunan. Sekarang orang Yahudi lalu pikirannya adalah, pusat pikirannya kemana? Ke sini, ke tanah dan ke keturunan. Makanya bukan ke perkenanan Tuhan. Jadi yang dikejar ini, bagi mereka jadi dibalik. Kalau orang ini punya dua-duanya, berarti mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara ingat pada waktu ini salah satu tokoh yang saya sebutkan 2 minggu yang lalu, yaitu Yusuf. Yusuf kan hidupnya tidak selalu menyenangkan kan? Betul ya? Apakah itu berarti dia tidak diberkati Tuhan? Nah, karena dia berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah sekarang, apa artinya pada saat dikatakan saya menjadi berkat bagi orang lain? Itu artinya kehadiran saya
apa yang saya lakukan, menolong orang lain juga untuk diperkenan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan menjadi berkat tuh, ya bagi-bagi uang, itu artinya saya menjadi berkat. Belum tentu, saudara. Bisa jadi menjerumuskan orang. Orang jadi jauh dari Tuhan, dekat sama uang. Iya, ini berarti saya tidak menjadi berkat. Kalau saya menjadi berkat, itu artinya saya menolong orang lain untuk tetap hidup diperkenan oleh Tuhan. Saya lihat, Yusuf kan digodain sama istrinya Potifar, betul kan ya? Bagaimana dikatakan di dalam hal itu dia menjadi berkat? Karena dia menolong istri Potifar itu dengan dia sendiri tetap diperkenan oleh Tuhan. Dia menolong menjaga diri tetap diperkenan oleh Tuhan. Dan dia menolong istri Potifar juga tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, itu artinya menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kalau begitu, lihat ini ya, kita punya ini, tidak punya ini, nggak masalah. Yang penting kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah punya Mesias yang tidak bisa hilang, katanya lagi ya. Firman Tuhan mengatakan apapun, siapapun tidak bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Sehingga kalau begitu, saudara dan saya terus-menerus punya alasan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Ayub itu pada suatu kali ada bencana, ya, dihadapkan pada bencana. Tiba-tiba hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia. Ini lihat cara berpikir orang Yahudi yang salah. Lalu dia langsung bilang, kamu pasti ada salahnya. Kamu pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Kamu pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Teman-temannya bilang gitu. Kenapa? Karena harta habis, tanah habis, keturunan habis. Berarti, ya udah deh, kamu ini nggak punya apa-apa, pasti dikutuk sama Tuhan. Sampai dia bilang, saya nggak melakukan apa-apa. Tapi karena teman-temannya salah, punya pikiran yang salah tentang berkat, dia bilang pasti kamu dikutuk oleh Tuhan. Nah, Tuhan sendiri akhirnya menjelaskan, bukan itu artinya. Nah, ini saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan penting sekali untuk memahami ini. Apa artinya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Saya harapkan mulai saat ini, pada saat kita bilang Tuhan berkatilah saya, karena saudara terus terang, biasanya seorang pendeta, kami itu kalau pada saat orang mengantar orang pulang, pada saat dikatakan Tuhan memberkati engkau, itu pemahamannya adalah bukan, ini bahayanya begini, pendetanya memahaminya, Tuhan memberkati engkau, kiranya selama ibadah ini kita diperkenan oleh Tuhan, dan kita tahu deh, tubuh ada di sini, hati dan pikiran nggak tahu dari mana. Nah, kamu betul diperkenan oleh Tuhan, dan pada saat kamu keluar dari ruang ibadah ini, Tuhan tetap berkenan kepada kamu, dan diharapkan kamu juga menolong orang lain untuk diperkenan oleh Tuhan. Tapi gawatnya kalau pendetanya pikirannya begitu, lalu jemaatnya nih ya, wah dapat rezeki ntar belum. Wah, saya nih jangan kena sakit penyakit. Nah, itu bahaya tuh, ya. Jadi mulai dari sekarang saya harapkan saudara hati-hati dengan pernyataan kata berkat ini. Sehingga, wah kamu diberkati Tuhan, karena kita begitu lepas, karena kita pikirannya ke sini terus. Jadi begitu dapat rezeki, wah kamu diberkati Tuhan, belum tentu loh. Diperkenan Tuhan, ingat ya, bisa jadi kita dapat materi, tapi pada saat kita dapat materi, belum tentu itu diperkenan oleh Tuhan. Ya kan nanti kalau yang berjudi terus dia menang judi ya. Benar, diberkati Tuhan. Tunggu dulu, gitu kan ya. Kalau orang kemudian mendapatkan materinya dari ketidakjujuran, apa itu artinya diberkati Tuhan? Tunggu dulu. Nah ini, jadi pada saat bayangkan Ayub waktu itu dikatakan boroknya kan dari sakit itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dia adalah jelas di awal-awal dari kitab Ayub, dia adalah orang yang berkenan di depan Tuhan. Jadi jangan selalu berpikiran, karena gini, saya lihat ada orang Kristen yang cenderung berpikir, karena ini dari kacamata dunia, pemikiran dunia kayak begitu artinya. Kalau dia lagi susah, langsung, aduh saya tidak diberkati Tuhan. Jangan. Yang harus ditanya adalah, hidup saya oke nggak di depan Tuhan? Kalau hidup saya memang oke di hadapan Tuhan,
dan Tuhan izinkan itu terjadi pada hidup kita, ya Tuhan lagi menguji iman kita. Ya, karena begini, saudara, orang itu tidak bisa sekali. Apakah kita bisa sebut, ya misalnya seseorang itu baik pada saat memang dia tidak punya kesempatan untuk berbuat tidak baik? Nggak ada pilihan lain, ya kepaksa aja baik, gitu ya. Soalnya memang nggak ada kesempatan berbuat tidak baik. Lain kalau begini, sama kayak begini. Misalnya saya tanya sama anak habis ujian, kenapa kamu gimana nggak nyontek? Enggak, soalnya gurunya waduh galak gitu ya. Matanya terus ngeliatin saya. Ya berarti karena dia bukannya nggak nyontek karena dia anak baik gitu, dan karena dia nggak ada kesempatan buat nyontek. Tapi kalau misalnya kata gurunya pergi kamu ujian ya, kamu pokoknya harus percaya diri, kamu jujur, kamu jangan nyontek, saya tinggalin. Nah saudara, banyak kesempatan dan dia tetap tidak nyontek, baru kita bilang anak itu baik. Nah saudara tidak bisa dikatakan, kita ini tidak bisa dikatakan saya ini adalah anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang teguh. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kita nggak bisa dibilang begitu kalau memang kita belum diuji oleh situasi kondisi yang tidak mendukung. Tapi justru pada saat situasi dan kondisi yang sangat tidak mendukung, kita tetap baik, baru saudara dan saya bisa dikatakan sebagai anak Tuhan yang baik. Makanya saudara, kalau kita lihat, saya ingin kita bandingkan saudara dengan Injil Matius. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Di situ kata kamu itu hanya kamu, orang lain nggak bisa. Karena untuk menjadi berkat seperti ini, untuk seseorang bisa diperkenan oleh Allah, satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus. Dan hanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang punya Tuhan Yesus. Dan berkat diperkenan seperti ini, makanya dikatakan hanya kamu dan tidak bisa yang lain. Kamu yang harus menjadi terang, kamu yang harus menjadi garam. Dan lalu di sini katanya adalah kata bahasanya terus menerus, dan tidak boleh ada satu detik pun kamu berhenti menjadi garam dan terang. Nah karena kita memiliki Tuhan Yesus, maka kita bisa terus menerus. Kalau berdasarkan yang bisa ada dan bisa hilang, maka kita tidak bisa terus menerus. Tapi di sini kita lihat Tuhan memberi modal setiap orang percaya diperkenan Tuhan, bukan karena kelayakan, tapi anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harapkan dimanapun saudara berada, jangan begini. Kan suka ada orang Kristen tuh semuanya bergaulnya sama orang Kristen lagi. Itu baik, sangat baik, saling menguatkan. Tetapi saudara, di Injil Lukas, yuk kita baca. Di Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Ayat ketiga, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pergilah kisahnya untuk kamu seperti anak domba di tengah serigala. Kita diutus ke tengah Serigala. Lihat ya, 1000 domba, ada 1 serigala, bahaya nggak? Bahaya. Ada 1000 serigala, ada 1 domba, habis deh. Tapi kan ingat 2 minggu yang lalu, gembala kita siapa? Sehingga tidak ada siapapun, apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah karena Tuhan Yesus. Karena begini, saudara ya, kalau kita senangnya main sama domba terus ya, lagi kerja, lagi main, terus kedengarannya nih dia baru pulang domba lagi deh, terus main, gitu ya. Oh kelihatannya baru pulang gereja di domba lagi kan? Baik, bukan tidak salah, bukan salah, baik kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan gitu ya. Tapi kalau domba-domba ini semuanya ketemunya sama domba lagi, itu serigalanya gimana kan? Kan kesian kan? Mereka butuh berkat Tuhan juga, sedangkan yang bisa menjadi berkat itu hanya bisa domba. Seperti domba, bukan domba, jangan lupa ya.
Iya. Saya harapkan saudara dimanapun kita berada, baik sedang kita bekerja, di rumah kita, di tempat pekerjaan, di tempat kita bermain, dimanapun kita berada, jangan lupa kehadiran kita harus menjadi berkat. Artinya kita harus menolong orang-orang di sekitar kita juga diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum kami menjadi berkat bagi orang lain, pertanyaan bagi kami sebenarnya, Tuhan, apakah kami sudah diberkati oleh Tuhan? Apakah kehidupan kami ini merupakan kehidupan yang sudah diberkenan oleh Tuhan? Ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Engkau yang tahu semua. Ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami punya pikiran yang salah tentang menjadi berkat bagi orang lain, ampuni kami. Ampuni kami kalau sampai saat ini kami masih berpikir bahwa materi, uang adalah segala-galanya, kesehatan adalah segala-galanya, hidup yang baik, hidup yang menyenangkan, nyaman adalah segala-galanya. Tuhan, tolonglah kami untuk mengejar perkenanan Tuhan, bukan apa yang dikejar oleh orang-orang yang luar Tuhan. Dan Tuhan, tolong pada saat kami sudah menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan, kami menolong orang-orang di sekitar kami juga untuk diperkenan oleh Tuhan. Bahkan di situasi dan kondisi yang paling sulit, kami boleh menjadi teladan bahwa kami tetap mempunyai berkat yang berkelimpahan, karena kami hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kekal, yang bernilai tidak terhingga bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami pada saat ini karena anugerah Tuhan sementara kami boleh menjadi orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkenan mau memakai kami menjadi orang yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan hari